Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Tria Nova Nurul Azizah, NPM 1901012041, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Kenapa sih harus menikah? Karena menikah itu adalah ibadah, dan ibadah itu ada aturannya. Tidak asal menikah saja, tidak semaunya sendiri. Ada pranikah, memilih pasangan, akad, pasca menikah, semua sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Contoh saja ada di surat An-Nisa ayat 34-35. Allah memberikan aturan, bukan hanya ketika rumah tangga itu sedang baik-baik saja. Ketika rumah tangga tidak baik-baik saja pun Allah memberikan aturannya dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu memberikan batasan atau kewenangan kepada suami istri. Karena suami istri itu memiliki kewajiban dan haknya masing-masing yang perlu dijalankan dan dipenuhi. Contoh saja, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami menjadi pemimpin seorang istri atau seorang perempuan. Jadi, seorang pemimpin harus bisa memimpin anggota keluarganya, harus bersikap adil, harus bersikap bijaksana. Ketika dalam rumah tangga itu ada masalah, maka suami atau kepala keluarga bisa memberikan jalan keluar atau bisa menemukan titik temu dari permasalahan tersebut. Jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, suami dan istri, maka bisa didatangkan oleh pihak ketiga, yaitu pihak dari suami, keluarga suami, dan pihak dari keluarga istri, sehingga insya Allah nanti akan menemukan titik temu dari permasalahan tersebut dan bisa mengambil jalan keluarnya. Kemudian, konsep peminangan dalam Islam. Konsep peminangan dalam Islam haruslah dilakukan dengan cara yang baik. Ambil contoh saja, ketika seseorang menyukai seseorang lain atau wanita suka dengan pria ataupun sebaliknya, maka seseorang tersebut haruslah menghubungi dari pihak kerabat atau seseorang yang dipasrahi tentang pernikahan. Jangan kita mengambil jalan pintas atau menghubungi lawan jenis kita melalui sosial media. Itu cara yang kurang pas. Cara yang pas yaitu dengan cara yang menghubungi keluarga atau kerabat atau seseorang yang bisa menyampaikan hajat kita kepada si pulang atau pelanggan. Kemudian perlu kita ketahui, syarat dan rukun pernikahan itu ada 5. Yang pertama, adanya calon suami. Yang kedua, adanya calon istri. Yang ketiga, adanya wali. Yang keempat, adanya 2 orang saksi laki-laki. Dan yang kelima, adanya ijab dan qabul. Oke, kita akan bahas satu persatu dari rukun pernikahan. Yang pertama, adanya calon suami. Calon suami itu memiliki beberapa syarat. Ada 6 syarat. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram haji maupun ihram umroh. Jadi ketika dalam keadaan ibadah haji ataupun umroh itu tidak diperkenankan untuk melaksanakan pernikahan. Nanti setelah ibadah tersebut selesai, baru bisa melaksanakan pernikahan. Yang kedua, kehendak sendiri. Jadi menikah itu tidak ada paksaan, jadi kemauan diri sendiri. Yang ketiga, jelas orangnya. Keempat, calon suami mengetahui nama dan sosok calon istri. Minimal dia tahu nama dan asal muasal keluarga si calon istri tersebut. Yang kelima, jelas kelaki-lakiannya. Yang keenam, tidak ada hubungan mahram dari pihak calon suami dan calon istri. Kemudian yang kedua, adanya calon istri.
calon istri memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama sama dengan yang calon suami, tidak dalam keadaan ihram haji maupun umroh. Kedua, ditentukan secara jelas orangnya, wanitanya seperti apa. Yang ketiga, calon istri tersebut tidak dalam keadaan menjadi istri orang lain, atau calon istri tersebut tidak dalam keadaan masa iddah maupun iddah perceraian atau iddah meninggal oleh suaminya sebelumnya. Yang keempat, jelas perempuannya. Selanjutnya yang ketiga itu wali nikah. Syarat dari wali nikah ada 8 syarat. Yang pertama, kehendak sendiri tanpa ada paksaan. Yang kedua, merdeka, bukan seorang budak. Yang ketiga, laki-laki, baik itu dari pihak laki-laki atau calon suami atau dari pihak calon istri. Kemudian yang keempat, balik. Yang kelima, tidak fasik. Yang keenam, tidak memiliki penyakit akal, maksudnya itu tidak pikun. Yang ketujuh, tidak dalam keadaan ihram. Yang kedelapan, beragama Islam tentunya. Kemudian yang keempat, syarat saksi. Syarat saksi itu sama halnya dengan syarat wali nikah. Hanya saja syarat saksi ditambahi, yaitu disarankan harus bisa mendengar, melihat, berbicara. Jadi tidak tuli, tidak bisu, dan tidak buta. Kemudian saksi bukan dari orang yang seharusnya menjadi wali. Nah, jadi begini, ketika seorang wali itu memasrahi anaknya untuk dinikahkan oleh wali hakim, maka seorang wali tersebut tidak boleh menjadi saksi. Jadi saksi tetap mengambil 2 orang laki-laki bersama sang wali, tetapi diwalikan dengan wali hakim menikahnya anaknya, seperti itu. Kemudian yang kelima, ijab dan qabul. Ijab dan qabul haruslah menggunakan kata-kata yang tegas, tidak boleh dijeda dengan mengobrol ataupun hal yang membatalkan ijab dan qabul. Kemudian poin selanjutnya yaitu akad nikah dalam Islam. Ada 5 hal yang perlu kita ketahui atau kita kaji ya. Yang pertama itu tidak boleh adanya pelanggaran agama. Yang kedua, harus adanya wali perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, wanita manapun yang menikah tanpa wali, maka pernikahan tersebut batil. Nabi bersabda sampai 3 kali. Berarti ketika seorang wanita menikah tanpa adanya wali, maka pernikahannya itu tidak sah. Yang ketiga, harus ada mahar. Nah, mahar itu sendiri artinya harta yang diberikan laki-laki untuk sahnya pernikahan. Semakin sederhana mahar, maka itu semakin bagus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, paling banyak berkahnya yaitu sedikitnya wanita yang meminta mahar. Poin yang selanjutnya yaitu wali dan saksi dalam pernikahan. Boleh tidak sih wali itu non-Islam? Misalkan wanita atau anaknya itu Muslim dan ayahnya atau walinya itu seorang non-Muslim. Apakah diperbolehkan? Dan apakah nikahnya itu sah? Jawabannya tidak diperbolehkan. Karena kembali lagi syarat dari seorang wali yaitu harus beragama Islam. Ketika ayahnya tidak beragama Islam tetapi nasab keluarganya ada yang beragama Islam dari pihak ayahnya, boleh mengambil dari kerabat tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu poligami. Nah, bicara tentang poligami, biasanya kaum hawa yang sensitif akan poligami.
Akan tetapi ketika ada seseorang yang anti poligami, kemudian main-main dengan poligami, itu adalah melanggar syariat Islam. Poligami itu ada, poligami itu harus ada tujuannya. Atau sering sih kita dengar juga atau kita jumpai juga, poligami itu sunnah Rasul. Apa sih yang kalian tahu tentang sunnah? Kali ini saya akan membahas sunnah, yaitu sesuatu atau tindakan perilaku yang pernah dilakukan oleh Nabi. Iya, poligami itu sunnah bagi Nabi, tetapi belum tentu itu sunnah bagi kaum Adam. Kemudian ketika kita ingin melaksanakan poligami, terlebih dahulu sudahkah atau perbaikilah hukum menikah terlebih dahulu. Kita kaji hukum menikah itu seperti apa sih, baru kita bisa melangkah ke poligami. Poligami itu tidaklah mudah, teman-teman. Poligami itu hal yang mulia di mata Allah. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya poligami itu atau menikah itu ada yang haram, ada wajib, bisa menjadi sunnah, dan juga bisa menjadi mubah atau juga bisa menjadi makruh. Menikahi seorang wanita aja bisa seperti itu hukumnya menurut Imam Nawawi. Bisa dikatakan wajib ketika Anda mampu, finansial Anda sudah mencukupi, kemudian adanya perempuan yang Anda sukai, maka itu menjadi wajib bagi Anda menikah. Beda halnya dengan seseorang yang finansialnya itu rendah, kemudian syahwatnya juga tidak diperdulikan oleh dia, dan kemudian kejadian tersebut bisa menyebabkan dia bisa menjadi jahat kepada orang lain. Itu yang menjadi haram. Dikatakan wajib bagi seseorang tersebut karena orang tersebut ingin menghindari diri dia dari perbuatan tercela, yaitu zina. Maka dari itu dia menyegerakan untuk menikahi seseorang yang dia dambakan. Untuk poligami sendiri, bagi Nabi itu adalah sebuah sunnah. Nabi tidaklah mengikuti hawa nafsunya. Nabi berpoligami atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi pria yang berpoligami juga tentunya harus diperhatikan tentang adil, ya. Maka dari itu, cintailah seseorang yang suamimu cintai, maka suamimu akan mencintaimu. Seperti itu. Jadi intinya seorang suami itu harus adil. Kalau sang istri tidak mau diadili, itu boleh-boleh saja, asal dengan pertimbangan tertentu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.